Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang pengukuran gaya ya. Pengukuran gaya ini kita sering kali sebenarnya lakukan ya. Cuma nggak tahu nih apakah kita sadar bahwa itu adalah alat ukur gaya atau bukan gitu ya. Oke, kita bahas gaya dulu. Gaya di sini adalah ya kalau kita lihat dari hukum Newton, persamaannya dia menyatakan bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ya, ada juga rumus gaya yang lain, yaitu gaya sama dengan massa dikali kecepatan yang berubah untuk kurun waktu tertentu gitu ya. Atau kita sering sebut gaya adalah perubahan momentum ya, persatuan waktu ya. Di sini kita lihat ada, kalau perubahan momentum itu ya berarti ada ini. Sebentar, saya pakai ini ya, pakai highlight. Nah, ini perubahan momentum ya. Jadi momentum itu kan rumusnya M dikali V gitu ya. Nah, kalau ada delta V di situ ya berarti momentumnya berubah gitu ya. Nah, kita bahas yang bagian atas ini dulu ya. Kita bagian atas saja yang kita bahas. Di sini ada massa, ada gaya ya, dan ada percepatan. Kalau kita tulis lagi di bagian bawah, gaya sama dengan massa dikali percepatan ya. Saya kasih panah di bagian atas supaya menggambarkan dia adalah besaran vektor ya. Dan kalau kita lihat ini satuannya, ini ton ya, ini kilogram, dan ini meter per second kuadrat. Jadi ada beda ya antara Newton dengan kilogram ya. Jangan sampai nanti kita bilang itu adalah hal yang sama. Cuma kita kadang-kadang juga melihat di kehidupan sehari-hari ada berat ya. Salah satu yang sering kita lihat itu berat ini adalah massa dikali percepatan, di mana percepatannya adalah percepatan gravitasi karena dia di percepatannya timbul karena ada fenomena gravitasi ya. Maka dinamakan percepatan gravitasi dan memiliki simbol yang berbeda dengan percepatan yang biasa ya, atau yang tadi kita sebut dengan A tadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat satuannya sebenarnya sama. Berat ini satuannya adalah Newton dan massa ini satuannya kilogram. Percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat. Jadi satuannya sama ya. Nah, cuma kita sering lihat di form isian gitu ya tentang data diri atau kondisi diri gitu ya. Kita sering lihat ada tulisan tinggi badan gitu ya, berapa sentimeter. Habis itu ada berat badan, satuannya dalam kilogram. Nah, ini jadi mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa kok berat ini satuannya kilogram gitu. Ya, seharusnya kan Newton. Ya, kalau yang benar sih harusnya satuannya Newton, tapi kan nggak mungkin kita ngubah semua formulir yang sudah ada gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok berat badan ini dinyatakan dalam satuan kilogram bukan Newton gitu ya? Boleh nggak terus kita tunjukkan dalam satuan kilogram gitu ya, satuan massa.
Nah, kita lihat dulu mekanisme neraca ya. Kita akan bisa tahu jawabannya setelah kita lihat mekanisme neraca. Jadi neraca ini ada sebuah batang ya. Batang ini diberi tumpuan engsel di bagian tengah. Jadi dia bisa berputar ke kanan atau ke kiri gitu ya, bisa bergerak begini atau bergerak begini gitu ya, muter bisa kanan atau kiri. Nah, kemudian di bagian ujungnya ini diberi sebuah cawan gitu ya, dimana cawan ini nantinya akan digunakan untuk menaruh benda. Kalau kita lihat di sini, saya ganti warna biru ya. Benda ini akan memberikan sebuah aksi kepada batang ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada gaya yang diberikan oleh benda. Saya anggap aja ini benda 1 gitu ya. Jadi ini W1 dan yang sebelah kanan ini adalah W2. Jadi kalau kita lihat di sini batangnya diberi aksi gaya dari benda 1 dan benda 2 berupa berat atau yang kita kenal sebagai gaya gravitasi atau berat ya, W1 dan W2. Berat ini muncul karena masing-masing benda memiliki massa 1 dan massa 2 gitu ya. Jadi kalau kita tulis persamaannya di sini ada massa 1 dikali dengan percepatan gravitasi yang ke-1 akan sama dengan W1 dan W2 akan sama dengan massa 2 dikali percepatan gravitasi yang kedua gitu ya. Nah, kalau kita selesaikan menggunakan persamaan momen di titik ini, misalkan kita taruh ini titik A gitu ya. Momen di titik A sama dengan 0 karena harus setimbang ya. Ini prinsip kesetimbangan untuk neraca. Jadi batangnya itu harus rata posisinya. Baru kita bisa nyatakan bahwa M1 sama dengan M2 atau W1 sama dengan W2. Dan ketika batangnya rata maka kita nyatakan bahwa batang tersebut setimbang ya. Dan ketika kondisinya setimbang, kita tahu bahwa W1 ya dengan jarak lengan tumpuan ke mana ini, ke cawannya itu adalah L1 gitu ya. Dan yang ke sebelah kanan ini adalah L2 ya. Jadi kalau saya tulis lagi W1 dikali L1 dikurangi dengan W2 dikali L2 sama dengan 0 ya. Nah, ini kenapa bisa dikurangi? Karena kita sudah punya konvensi yang kita tulis di sini yang menyatakan bahwa nilai momen yang arahnya berlawanan arah jarum jam itu memiliki nilai positif dan nilai momen yang searah dengan jarum jam memiliki nilai yang negatif. Kalau kita lihat W1 ini menarik ke arah bawah gitu ya. Ini berlawanan arah jarum jam, maka dia menghasilkan momen yang positif. Dan W2 memberikan momen yang arahnya searah jarum jam, berarti dia nilainya negatif. Oke. Kemudian kita lihat di sini kita punya kondisi di mana nilai L1 sama dengan L2 ya. Jadi L1 sama dengan L2, jadi sama panjang. Nah, ketika hal itu terjadi, kita lihat dulu persamaannya. Persamaannya kita ubah dulu bentuknya. Jadi W2 ini nanti pindah ke ruas kanan ya. Supaya dia jadi positif, dia pindah ke ruas kanan, Nah, ketika dia pindah ke ruas kanan, ini ada yang salah tulis. Ini L1. Ketika dia pindah ke ruas kanan dan L1 sama dengan L2, maka kita bisa coret ini.
ya. L1-nya kita bisa eliminir karena sama ya dengan L2. Dan kita akhirnya punya persamaan W1 sama dengan W2 gitu ya. Jadi ketika setimbang maka W1-nya sama dengan W2. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam sistem ini ya. Anda lihat dalam sistem yang ini. Biasanya alat ukur neraca ini diletakkan di tempat yang sama dan ya boleh dikatakan sama lah. Jadi cawan kiri dengan cawan kanan itu posisinya ada di daerah yang relatif sama lokasinya ya. Saya bilang relatif sama itu karena dia tidak jauh letaknya. Ya, biasanya masih dalam satu meja yang sama. Nggak jauh seperti misalkan yang satu ada di Jakarta, yang satu ada di Bandung gitu ya. Nah itu cukup jauh. Dan nggak mungkin ya kalau kita punya neraca seperti itu, aduh makan tempat banget. Nah, karena dia masih ada di posisi yang sama, kalaupun kita lihat ini dia ada di elevasi yang sama juga, maka kita bisa asumsikan bahwa nilai G-nya, ya, saya belum ganti jadi pulpen ya. Nilai G1 atau percepatan gravitasi 1, jika kita bandingkan dengan percepatan gravitasi 2, nilainya sama ya. Nah, ketika nilainya sama, maka kita bisa tulis di sini W1 sama dengan M1 dikali G1 dan W2 adalah M2 dikali G2 gitu ya. Karena percepatan gravitasinya sama, maka kita bisa coret ini. Kita bisa eliminir dan akhirnya kita dapatkan sebuah kondisi di mana perbandingan nilai W itu sama dengan perbandingan nilai masanya gitu ya. Jadi nilai massa ini menggambarkan nilai berat ketika pengukuran beratnya masih dilakukan di lokasi yang memiliki percepatan gravitasi yang sama gitu ya. Nah, ini sebabnya kita sebenarnya boleh menyatakan perbandingan berat dalam Newton menjadi perbandingan massa ya. Boleh. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, kita bahas lagi tentang pengukuran gaya menggunakan timbangan ya. Kita bahas tentang timbangan. Salah satu timbangan yang populer yang banyak kita temui sekarang adalah timbangan pegas ya. Nah, timbangan pegas ini dia memiliki bentuk yang kurang lebih kira-kira kayak gini. Ini biasanya ya saya gambarkan yang saya tahu aja. Yang saya lihat di tukang jualan buah atau jualan sayur gitu ya. Saya sering temukan bentuk timbangan yang seperti ini. Ini ada plat skala ya. Platnya dikasih skala, kemudian ini ada ring untuk gantungan timbangan ya. Jadi timbangannya nanti digantung di tempat tertentu, bisa juga dipegang pakai tangan gitu ya. Kemudian di bagian dalamnya ini ada tuas, bagian belakangnya ada tuas yang terhubung sama hook ya, atau cantolan. Cantolan untuk bahan yang ditimbang. Gitu ya. Nah, nanti cantolannya ini akan terkoneksi dengan penunjuk skala ya. Plat penunjuk skala gitu ya. Dan ketika dia diberi gaya ke bawah gitu ya.
Misalkan kita kasih gaya W, maka nanti cincinnya dia punya gaya yang ke atas. Gaya reaksinya ini kita tulis sebagai ya R, dimana R sama dengan W gitu ya. Ini sebenarnya kurang ke bawah ya. Ntar saya coba hapus dulu ini judulnya. Nah, judulnya saya pindahin ke sini. Timbangan pegas. Oke ya. Nah, kalau kita beri nilai W yang berbeda, maka nanti bagian plat penunjuk skala ini bisa ke bawah atau bisa ke atas gitu ya. Dan tuasnya ini juga bisa bergerak ke bawah atau ke atas. Ya. Nah, pegasnya ada di mana? Pegasnya ada di dalam. Pegasnya macam-macam konfigurasinya ya. Bisa jadi kan di bawah sini ada tumpuan juga ya. Bisa jadi pegasnya adalah pegas tekan seperti ini. Pegas tekan itu ya nanti diberi gaya yang menekan pegas sehingga nanti pegasnya akan jadi lebih pendek gitu ya. Karena kalau kita kasih W lebih besar, nanti pegasnya lebih pendek dan pegasnya akan memberikan reaksi berupa gaya yang berusaha untuk membuat pegasnya tidak menjadi pendek. Ya. Jadi karena pegasnya ditekan ke bawah, itu nanti pegasnya dia akan memberikan reaksi supaya dia tidak menjadi pendek, reaksinya ke atas. Itu pegas tekan untuk kondisi yang kayak gini ya. Tapi bisa juga kita pakai pegas tarik ya. Ya macam-macam. Nanti saya tunjukkan lah konfigurasinya seperti apa. Oke, kita bahas dulu mengenai pegas. Dulu mungkin waktu belajar fisika pernah juga ya ngebahas tentang ini. Jadi misalkan ini ada pegas gitu ya. Nah kemudian sebelahnya juga ada pegas yang sama. Nah pegas yang sama ini kondisinya berbeda ya. Pegas yang sebelah kiri dia diberi gaya dengan besar 0 gitu ya. Atau boleh kita bilang tidak diberi gaya. Ya, pegas yang sebelah kanan kita beri gaya sebesar kita beri gaya yang nilainya lebih dari 0 Newton. Ya. Nah, ketika kita beri gaya yang lebih besar dari 0 Newton, maka pegasnya akan memiliki panjang yang berbeda. Pegas yang pertama dia punya panjang sebesar 1. Pegas yang kedua L1 ya. Pegas yang kedua L2 panjangnya. Selisih antara L1 dan L2 ini adalah X ya. L2 dikurangi L1 gitu ya. Atau kita bisa tuliskan X ini sebagai harga mutlak antara L1 dikurangi L2. Boleh seperti ini. Nah, makin besar gaya yang diberikan, maka nilai X akan semakin besar. Dan itu menandakan bahwa nilai F atau nilai gaya berbanding lurus dengan X. Dimana kalau kita lihat persamaannya untuk kasus pegas, itu F sama dengan K dikali X. Ya. X-nya ini adalah regangan. F-nya ini adalah gaya. Dan K-nya adalah konstanta pegas. Konstanta pegas ini adalah sifat yang dimiliki oleh pegas yang tergantung pada banyak faktor ya. Salah satu faktornya adalah bahan dari pegasnya, perlakuan panas dari pegasnya, proses pembuatannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga diameter dari pegasnya, diameter lingkaran spiral pegasnya dan lain-lain. Ya. Nah, ini menandakan sifat dari pegas, apakah pegasnya kuat atau kaku atau tidak gitu ya.
nilai K ini. Semakin besar nilai K-nya maka pegasnya semakin kaku gitu ya, semakin ya sulit untuk meregang ketika diberi gaya yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya sebuah informasi bahwa fenomena yang dipakai untuk mengukur gaya menggunakan timbangan pegas ini memanfaatkan fungsi dari gaya dan regangan yang ada di dalam persamaan ini, dimana ketika sebuah pegas diberi gaya gitu ya, maka pegasnya akan berubah bentuk dan perubahan bentuk itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Fenomena itu yang kita pakai untuk pengukuran timbangan pegas. Itu ya. Kita coba selanjutnya bahas lagi tentang ya mekanisme ya yang mungkin kita bisa buat. Saya gambarkan lagi timbangan pegas yang buah tadi. Tadi kan kita gambarkan di sana pakai pegas tekan ya. Bagaimana kalau kita pakai pegas tarik? Ya sama aja mekanismenya. Kira-kira kayak gini ya. Nah, tinggal ganti aja pegas yang awalnya di bawah jadi pegas yang ada di atas ini. Dimana nanti si tuas yang cantolan yang di bawah ini ketika diberi gaya, yang atas akan memberikan reaksi gitu ya, maka pegasnya akan bertambah panjang atau bertambah pendek gitu ya. Dan ini juga kasusnya bisa kita lihat dari timbangan gitu ya. Kita bisa aja bikin timbangan itu pegasnya seperti ini gitu ya. Jadi nanti orangnya misalkan di atas begini. Nah, pegasnya kalau kita lihat di sini ada pegas tekan ya. Pegasnya di sini pegas tekan. Nah, kalau kita gambarkan mekanisme timbangan yang pakai pegas tarik gimana? Ya kita coba ya. Nah, bisa nggak pakai pegas tarik? Bisa. Hanya saja mungkin mekanismenya berbeda sedikit ya. Nah, misalkan ini idenya kayak gini lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini pegasnya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau ada orang yang diam di atas, maka nanti pegasnya akan bertambah panjang. Itu adalah salah satu ciri dari pegas tarik. Deformasinya bertambah panjang. Kalau pegas tekan, deformasinya dia bertambah pendek. Jadi mekanisme timbangan ini apakah mau pakai pegas tekan atau pegas tarik, bebas ya. Tergantung Anda. Yang jelas pegas tekan atau pegas tarik ini memiliki karakter di mana nilai gaya berbanding lurus dengan nilai regangannya ya. Apakah dia bertambah panjang atau bertambah pendek. Selanjutnya kita bahas mengenai pengukuran gaya menggunakan strain gauge. Tulisannya. Strain gauge ya. Tulisan saya emang jelek ya. Strain ini bahasa Indonesianya itu regangan. Gauge ini alat ukur ya. Jadi strain gauge itu adalah alat ukur regangan. Nah,
Fenomena yang dibaca sebenarnya mirip-mirip kayak ini ya, kayak yang tadi, yang gaya menggunakan pegas tadi ya, gaya menggunakan pegas. Hanya saja strain gauge ini nanti pembacaannya beda. Kalau timbangan pegas kita tinggal baca berapa regangannya ya. Regangannya dalam milimeter itu akan menggambarkan berapa besarnya gaya. Nah, kalau strain gauge ini bentuknya dia adalah plat tipis gitu. Dan di mana plat tipis ini nantinya akan berdeformasi kalau misalkan dia dikasih gaya ya. Jadi kalau dia dikasih gaya, maka posisinya akan berubah. Ini posisi tanpa gaya. Dan yang merah ini posisi setelah diberi gaya. Ini terdeformasi ya, deform. Ya. Nah, ketika dia terdeformasi, si strain gauge ini adalah sebuah material yang ketika dia diberi gaya dan dia terdeformasi, dia akan memberikan nilai resistansi listrik yang berbeda. Jadi R pada saat tanpa gaya gitu ya. Saya tulis aja di sini mungkin undeformed ya. Jadi saya tulis R U ini tidak sama dengan R D ya, dimana U-nya ini undeformed, yang ininya adalah deformed. Nah, R ini apa? R ini adalah resistansi listrik ya, yang kita sering lihat di avometer, satuannya adalah ohm ya. Itu strain gauge. Jadi kalau kita lihat dalam grafik nanti ya. Jadi nanti kita punya fungsi antara regangan dalam satuan milimeter ya, satuan panjang, mungkin meter lah, saya sebut meter aja. Sebenarnya enggak ya, jangan meter lah, mikrometer. Nah, ini nanti akan memiliki fungsi berupa kurva yang dimana menggambarkan fungsi antara regangan dengan resistansi yang satuannya ohm tadi. Selain itu juga kita tahu tadi bahwa gaya ini berbanding lurus dengan regangan ya. Ini regangannya. Nah, gayanya juga kita punya kurva ya yang menggambarkan gaya dengan regangan. Nah, nanti ada kurva begini juga ya. Ya, kurva ini kalau Anda lihat sebenarnya kita pernah lihat ini di bahasan yang lain ya, mungkin material atau ya kurva tegangan regangan yang kayak gitulah. Ya. Ini kira-kira untuk strain gauge prinsip kerjanya dan prinsip pengukurannya seperti itu. Fenomena yang dilihat tetap adalah fenomena regangan dengan gaya. Namun regangan ini juga ternyata menggambarkan perubahan resistansi listrik dari material yang dimiliki, yang dibuat sebagai bahan dasar strain gauge ya. Dan nilai resistansi listrik ini nantinya akan menjadi sinyal yang dibaca oleh transducer yang bisa membaca sinyal listrik dan kemudian akan diubah menjadi sinyal lain yang diperlukan. Ya, itu untuk strain gauge. Jadi strain gauge ini
biasanya dipakai untuk pengukuran gaya di alat-alat yang sifatnya digital. Oke, kita lanjut ke setelah strain gauge, mungkin Anda sering dengar istilah load cell. Ya, load cell itu sebenarnya adalah alat yang memang benar-benar digunakan untuk mengukur pembebanan atau gaya ya. Nah, kenapa tadi saya ngomongin strain gauge? Strain gauge ini alatnya tipis ya. Jadi kalau kita kasih gaya kecil aja dia berubah bentuknya. Nah, bagaimana strain gauge ini ketika kita ingin gunakan untuk mengukur gaya yang besar. Contoh misalkan ngukur berat badan manusia gitu ya. Atau ngukur berat kendaraan gitu ya. Nah, gimana caranya kita gunakan strain gauge untuk menghasilkan pengukuran gaya untuk benda-benda yang lebih berat. Nah, kita kombinasikan strain gauge ini dengan batang ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah batang gitu ya. Batang ini punya penampang yang bentuknya kira-kira begini. Ya, batang ya. Oke. Terus ini misalkan saya tulis dia batang A gitu ya. Kemudian saya punya batang B misalkan gitu. Batang B ini dia kalau dari samping ini terlihat tipis. Dari bagian yang lain dia terlihat ya seperti batang A, hanya saja posisinya dia tidur gitu ya. Posisinya dia tidur. Nah, strain gauge-nya kita pasang di bagian atas ini. Ya, bagian atas sama-sama dipasang. Kemudian nanti tentunya batangnya akan terdeformasi. Gitu ya. Ketika sudah diberi gaya. Nah, kita gambarkan begini. Kita gambarkan gayanya. Ini misalkan FA, ini FB. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini strain gauge-nya misalkan membaca sinyal yang sama ya. Nilai resistansi di strain gauge A itu sama dengan nilai resistansi di strain gauge B misalkan. Ini terjadi tentunya karena deformasi misalkan di sini SA gitu ya. Ini sama dengan SB ya. SB sama dengan SA. Jadi deformasinya sama. Tapi ya, deformasi yang sama ini tentunya berasal dari gaya yang berbeda. Kenapa berasal dari gaya yang berbeda? Karena batang A dengan batang B memiliki kemampuan untuk menahan gaya yang berbeda untuk deformasi yang sama. Hal ini terjadi karena momen inersia batang A, ya, momen inersia penampang, batang A dengan batang B beda untuk menerima pembebanan yang arahnya sama. Ya, momen inersianya beda, maka nilai deformasi yang sama juga diberikan oleh nilai gaya yang berbeda. Kalau kita lihat di sini sebenarnya FB cenderung lebih kecil dari FA ya. Jadi nilai FA lebih besar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini satu kesatuan ini namanya load cell ya. Jadi satu kesatuan ini namanya load cell. Ya, load cell adalah konfigurasi antara strain gauge dengan batang yang digunakan untuk menerima gaya ya, yang tentunya batang tadi
gunakan sebagai penguat si strain gauge ya. Nah, kesimpulannya di sini, strain gauge A sama dengan strain gauge B. Jadi masih strain gauge yang sama. Namun kapasitas ukur ukuran maksimum ya, load cell yang A tidak sama dengan load cell yang B ya, kapasitasnya. Nah, di sini nilai kapasitasnya lebih besar yang A ya. Jadi misalkan ini yang A ini adalah load cell untuk yang 50 kg. Yang B mungkin load cell untuk yang 10 kg. Di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana cara memanipulasi konfigurasi batang ya untuk pengukuran gaya menggunakan strain gauge yang sama. Selanjutnya kita bahas sedikit, load cell itu juga bukan hanya menggunakan sensor strain gauge ya. Ada juga load cell yang menggunakan sensor piezoelektrik ya. Sensor piezoelektrik ini adalah sensor yang terbuat dari bahan, ya biasanya orang nyebutnya kristal ya, karena mungkin strukturnya kristal, yang ketika kita beri gaya, kemudian nanti dia berubah bentuk gitu ya, menjadi lebih gepeng, dan saat dia berubah bentuk, dia akan memberikan sinyal elektrik berupa tegangan ya, voltage atau tegangan, dan nilai arus ya, arus listrik tentunya. Ini besaran untuk parameter kelistrikan ya. Jadi dia bisa menghasilkan tegangan dan arus yang berbeda ketika diberi gaya yang berbeda gitu ya. Jadi ini adalah material piezoelektrik yang biasa juga dipakai untuk pengukur tekanan. Nah, kapan kita bisa menggunakan piezoelektrik untuk pengukuran gaya? Ya, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat ada fenomena ini ya. Kalau kita kasih gaya ke kristal tadi, maka kita bisa ukur berapa voltage ya, berapa tegangan dan berapa arusnya ya. Jadi nanti di sini ada mungkin di sini gayanya ya, kurvanya begini. Ini voltage dalam volt, atau mungkin arus ya, I dalam ampere ya. Mungkin begini. Yang satu lagi mungkin kurvanya beda ya. Bisa aja yang ini I, bisa aja yang ini V. Tapi yang jelas ini menggambarkan bahwa nanti kita akan melihat diagram seperti ini atau grafik seperti ini ketika kita berurusan dengan sensor piezoelektrik yang digunakan untuk mengukur gaya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.